hal yang menarik tadi yang saya garis bawahi betul adalah bagaimana caranya membuat orang yang selama 1 tahun tidak digaji tapi tetap bisa bertahan gitu, tetap mau bertahan bersama Pak Fatan. Tentu kan kalau saya pikir ada kualitas kepemimpinan di situ. Sebetulnya apa yang Bapak lakukan saat itu, Pak? Ya, jadi yang dalam proses perjalanan kalau orang safar itu ya, dia kan harus tetap menunjuk pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itu dibutuhkan. Jadi kalau orang tanya apa kebutuhannya, mungkin orang yang memahami dia akan tanya, saya membutuhkan pemimpin. Ya, baik. Di berbagai level. Oke. Nah, dalam konteks kepemimpinan itu tentu ada makomnya masing-masing, dan makom itu akan teruji dengan perjalanan waktu. Ya. Dan kehadiran seorang pemimpin itu dibutuhkan dan punya makna pada saat yang dipimpin, the followers, itu juga berharap, membutuhkan dan berharap. Dan kemudian dia menemukan harapannya. Dan harapan terbaik yang harus dibentuk dari followers adalah bagaimana menghadirkan motivasi tertinggi dalam hidupnya. Baik. Ya. Jadi motivasi tertinggi dalam hidupnya itu adalah terkait dengan bagaimana kesinambungan hidup dia setelah dia berada di dunia, gitu ya? Setelah dia fase dunianya dia lewati. Ya. Nah, itu harus dibangun, kesadaran harus dibangun, maka Anda akan mendapatkan pasukan terbaik. Baik. Ya. Jadi membangun pasukan terbaik itu harus distimulasi dari motivasi tertinggi yang dihadirkan untuk seorang manusia, ya, bahwa dia untuk apa dia hidup, untuk apa dia berjuang, untuk apa dia mengemban tugas ini. Kalau kita gagal meyakinkan itu, maka kita hanya berkutat dalam sebuah proses yang berputar di antara perjalanan hidup manusia ke manusia saja. Nah, ini kemudian sulit kita mendapatkan. Nah, pada saat krisis tersebut, ya, tidak semua pasukan saya siap menghadapi itu. Kenapa? Karena dimensi permasalahannya dalam dalam konteks perusahaan saya. Nah, itu kalau boleh tahu spesifiknya sebetulnya lossnya berapa sih, Pak? Jadi pada saat seperti itu, ya, mereka juga menyadari, pasukan saya menyadari bahwa perusahaan ini technically bangkrut. Yes. Technically. Betul. Ya. Dalam konteks logika akal itu bangkrut. Kenapa? Ya karena udah nggak ada uang, aja nggak bisa berjalan kan, Pak? Ya, kerugian saya ada dua sisi kan. Saya mengalami kerugian di komoditi dan kerugian di aset. Ya, value of loss itu cukup besar. Di komoditi di atas kertas yang saya sampaikan tadi 70% itu lebih kurang 170 miliar. 70? Ya, dari 70 miliar. 70 miliar. Dari di atas kertas toh. Jadi volume tetap 10.000 ton, tetapi the numbers is tinggal 30%. Remainnya itu tinggal 30%. Jadi tinggal 3.900 berapa gitu, 35%. In terms of asset, ya, dari nilai aset kapal saya dan beberapa aset fixed aset lain, itu sekitar 350 itu 350 miliar. Kemudian turun tinggal 150 miliar. Jadi loss itu cukup besar. Wow, dari 350 menjadi dan value-nya tinggal 150. 350. Ya, itu karena penurunan nilai aset. Ya. Nah, kemudian tidak ada energi lagi. Kenapa? Karena uang nggak ada. Nggak usah untuk bayar gaji. Untuk hidupin listrik di kantor pun ngutang gitu. Iya, jadi Pak, ya. Itu untuk nyalain saklar kantor kan udah nggak kuat lagi. Listrik, air itu udah diancam mau ditutup. jadi situasi-situasi ini adalah bagian yang dihadapi begitu. Ya, inilah ujiannya. Setiap orang, setiap hamba tidak dikatakan diri yang beriman kalau dia tidak diuji kan. Ya, setiap orang pasti ada ujiannya. Ya, ujiannya kita seperti itu yang kita jalani. Dan ini berlangsung hampir lebih kurang 2 tahun. 1 tahun tidak digaji, nilai total lossnya tadi besar sekali, ya, baik itu dari segi produksinya maupun juga secara asetnya kan, Pak, ya, menyusut luar biasa. Untuk menjalankan operasional juga nggak bisa, tapi masih ada orang yang bertahan. Saya rasa ada sesuatu magic tersendiri gitu, Pak. Nggak tahu ini kayak karena nggak mungkin, Pak, orang mau bertahan dengan kondisi yang sangat tidak ideal dalam jangka waktu sangat lama. Ya, jadi
Saya ada cerita lah. Nah, kita ada supir saya, salah satu supir saya di sini. Ya, dia udah berapa bulan gaji, dan dia udah ngutang nih sama tetangganya, warung-warung tetangga dia untuk bisa survive juga. Gitu. Tapi waktu ditanya sama istri saya, kenapa nggak berhenti cari kerja tempat lain? Nah itu Pak. Nah, terus dia bilang begini ke istri saya nggak bisa ninggalin bapak dalam kondisi begini. Gitu. Jadi there's a value, ya, bahwa tingkat keyakinan seseorang itu nggak sulit. Ya, kita prediksi. Ya, kalau secara logika kan dia juga harus hidup, anak istrinya harus hidup. Betul. Tapi dia masih percaya bahwa harapan itu ada di saya. Ya, dengan izin Allah itu ada. Juga ada teman saya TN juga satu angkatan yang ikut sama sampai sekarang. Iya. Istrinya juga nanya, udahlah, udah berhenti aja cari tempat yang ini kan, kita harus makan juga. Betul. Sama jawabannya, pada dimensi yang berbeda, waktu yang berbeda, lebih kurang jawabannya sama. Saya nggak bisa ninggalin Fatan kondisi begini. Jadi ada beberapa yang ikut sama saya sampai sekarang, tingkat loyalitasnya tinggi sekali, luar biasa. Dan pada titik itu tentu ya saya menanamkan kepercayaan kepada mereka sejak lama. Proses itu berjalan, artinya keikhlasan seorang pemimpin itu dibutuhkan untuk dapat dipahami dan dirasakan oleh seseorang, oleh anggotanya, supaya dia meyakini. Ya. Kalau dia nggak yakin dengan semua kondisi seperti itu, dia nggak bisa jalan. Ya. Betul. Nah, qadar Allah itu dia meyakini. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan. Betul. Ya, karena mungkin doa mereka juga, begitu ya. Bukan mungkin ya, hampir doa mereka juga. Yang kemudian Allah mudahkan urusan saya terkait dengan banyak pihak. Gitu. Jalan keluarnya itu di mana tuh Pak? Titik itu waktu itu? Jalan itu keluarnya itu Allah tetapkan ya. Orang yang sabar dan istiqomah. Allah kasih jalan ya, dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, ya, dari rezeki. Dan kita orang beriman, ya, kita punya keyakinan. Allah kasih kita masalah, nggak akan mungkin kalau Allah nggak memberikan kemampuan kita untuk selesaikan. Pasti mampu. Takdirnya masalah udah sampai. Pada first impression kita terkait dengan takdir itu menentukan. Kalau takdir itu sampai terus kita mental dalam diri kita ini mental mengeluh, selesai di situ. Masalah nggak selesai. Betul. Terus muter-muter. Terus muter dan nggak naik kelas itu. Jadi ini juga proses perjalanan. Bahwa kita harus mendidik mental kita tidak boleh mengeluh. Nah, kemudian pada saat kita ada kewajiban, pada saat kita punya kewajiban pada pihak ketiga, sesungguhnya rezeki kita itu lebih besar dari itu. Ya, sesungguhnya Allah pasti kasih. Sesungguhnya Allah pasti kasih rezeki. Ya, jadi kalau kita punya hutang 100, kemungkinan pasti rezekinya di atas 100 gitu. Itu rezeki. Nah, kemudian tapi tentu semua itu harus dengan kata Allah sabar. Ya. Kalau udah nggak kuat, kuatin sabaran. Ya, kalau nggak kuat lagi, serahkan sama Allah. Karena ada penguasa mutlak atas seluruh bumi dan isinya. Begitu. Wah, luar biasa. Saya terhenyak di titik ini karena rasanya sulit diterima logika akal, tapi ternyata terjadi gitu ya. Dari sebuah ruangan yang gelap gulita kata Bapak tadi, kemudian muncul cahaya sampai ke bisnis yang sekarang. Bisnis yang sekarang ini apa nih Pak? Ya, jadi pada saat kita paham ya bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita ini kan besar. Ya, kalau kita tidak meyakini bahwa Allah akan kasih jalan, tidak bekerja dengan logika iman, maka logika akalnya ini kita nggak punya apa-apa, gelap gulita. Betul. Tentu logika akal ini, ya usaha apa aja deh, ya. Toh gelap gitu. Dagang apa aja yang betul.
ini. Tapi kalau kita dengan waktu yang sama 24 jam, kita punya waktu 24 jam. Betul. Ya. Waktu yang sama kita ambil option yang dampaknya tidak signifikan, maka berapa panjang perjalanan kita harus tempuh gitu. Iya. Jadi katakanlah kita buka warung bakso di pinggir jalan supaya bisa hidup gitu kan. Nah, terus gimana nih? Bayar gajian karyawan yang tertunda, kewajiban kan sulit itu. Jadi secara logika akal susah kita. Ya logika akal, oh yaudah ini bisa jalan ini dulu gitu. Nanti mungkin bertambah, tapi berapa lama gitu. Baik. Nah, jadi dalam proses perjalanan inilah kemudian Allah kasih saya proses lanjutan. Jadi teman saya kemudian menawarkan satu tender di oil company di Kangian waktu itu, nilainya $10 juta, dan itu shipping kan, karena saya ada shipping company. Jadi itu untuk ATS. Nah, di sisi lain ada teman Singapura yang membutuhkan market atas kapalnya. Nah, jadi bertemu di situ. Oh, okay. Terus kemudian saya ikutin tender. Qadarullah ada bantuan teman-teman dan saya dapat tender itu. Sampai akhirnya sekarang fokusnya di oil dan gas, Pak. Sampai akhir kemudian dari $10 juta tahun 2010 sampai di 2014-15 itu hampir $700 juta omset saya. Oke, baik, Bapak Fatan. Sekarang mungkin Bapak bisa sampaikan dari cerita tadi panjang lebar, kemudian strugglingnya naik turun, dinamika yang telah dihadapi, apa pesan dan juga esensi yang ingin dititipkan untuk generasi pemuda ke depan ini, Pak? Ya, kenapa lahir mentoring leader dalam perspektif pemikiran? Karena perjalanan ini, karena perjalanan yang cukup panjang ini, dan kemudian kita coba rangkum, ya, kita coba rangkum dan kita coba transfer. Ya. Jadi tadi kan saya ada paradigma jamaah entrepreneurs misalnya, sampai like that. Dari kejadian 2008 itu, saya akhirnya memahami bahwa entrepreneurship itu tidak belong kepada jamaah, tapi belong kepada individu. Karena setiap orang punya perbedaan ruang yang terkait dengan tanggung jawab dan resiko, ya, sehingga kita tidak bisa samaratakan. Ya, tentu kalau kaitannya perjalanan pengusaha yang sudah cukup proven, kemudian buat join company, mendevelop itu satu hal beda. Tapi kalau kita ingin mulai dari awal, dari zaman muda, masing-masing bangun sama-sama bersama, dalam sebuah perjalanan waktu berikutnya akan teruji apakah ini siap dengan resikonya, tanggung jawabnya cukup mumpuni. Nah, jadi itu salah satu konsideran yang kemudian saya coba develop, kita transfer di himpunan alumni kepada adik-adik kita. Nah, value-nya di mana? Value-nya adalah dia memahami lebih awal mengenai makna dan misi hidupnya. Baik. Ya. Jadi kita kan cuma ada berapa tahun? Umur 20 sampai umur 60. Itu 40 tahun itu nggak lama. Ya. Yang membedakan adalah achievement-nya, pencapaiannya. Pencapaian ini kemudian juga terkorelasi kuat dengan keyakinan nilai yang dia punya, ya, dan pemahaman dia terhadap implementasi nilai terkait dengan kondisi lingkungan. Ya. Pada saat dia memahami bahwa kondisi yang diharapkan, jadi gini, ada yang kemudian orang ambil keputusan bahwa let's say gue udah kejar-kejar orang tua nih, mesti kerja kemudian menghasilkan dan kemudian dia bisa bantu. Ya. Apakah itu selesai? Belum tentu juga. Ada pilihan lain. Ya. Dia bisa penuhi kebutuhan orang tua, tapi ruang tumbuh kembangnya mungkin
lebih lebar lagi begitu. Iya. Ya. Tapi hanya perlu kesabaran 1-2 tahun yang berbeda dengan yang mungkin udah masuk slot. Gitu. Ya. Nah, tapi tinggal bagaimana dia meyakini pilihan yang terbaik buat dirinya ada di mana. Ruang tumbuh kembang itu membutuhkan sunatullahnya. Ya. Inisiatif untuk berkreasi. Berkreasi itu di backup oleh perspektif yang dia punya sebelumnya, latar belakang sebelumnya terkait dengan. Jadi pada saat saya kuliah tingkat 1, tingkat 2, hal yang utama yang saya lakukan adalah saya berusaha mengisi wawasan saya dengan ikut seminar, interaksi dengan supaya kenapa? Supaya saya memahami saya mau kemana arahnya ke depan. Baik. Cukup memahami untuk membangun dengan izin Allah ruang maksimal buat potensi saya ke depan. Nah, ini yang saya terus bangun. Nah, oke. Kemudian dalam perjalanan yang kita butuhkan juga selain itu ada sebelum menjadi seorang pemimpin ya, orang itu harus menjadi good followership. Ya. Jadi ini disebut dengan aktivitas organisasi kita itu mendidik kita ya untuk selalu belajar. Pada saat kita dipimpin, maka maksimalkanlah dedikasi kita sebagai seorang yang dipimpin. Dan curahkan semua komitmen ketulusan kita dengan potensi kerja kita untuk bisa membangun karya yang maksimal buat pemimpinnya. Ya. Nah, adab ini akan mendorong kita untuk menjadi pemimpin yang kuat. Ya. Dan kita memahami bagaimana membangun pengikut yang kuat. Karena dalam prosesnya. Karena pernah mendedikasi diri kita menjadi pengikut yang kuat. Betul. Nah, kemudian dalam membangun organisasi itu, ya, kita harus selalu, jadi seorang pemimpin itu harus selalu berada di fase present dan fase futures. Ya, jadi fasenya ada di saat ini dan di masa depan. Ya, karena pemimpin ada di depan, nggak ada di. Nah, kerja utama pemimpin pada saat itu adalah membangun harapan supaya ini ikut terus. Dan jangan biarkan proses yang selesai itu belum punya proses lanjutan. Jadi sebelum proses ini selesai, proses lanjutannya siap. Jadi never ending proses. Sehingga pasukan ini bergerak tidak pernah berhenti sampai titik ini. Dari mulai saya berjalan di titik awal sampai ke titik ini, pasukan ini tidak pernah berhenti. Begitu dah ini selesai, ya ini lanjut lagi terus begitu sampai kemudian dia dipanggil. Nah, inilah yang kita sebut dengan membangun harapan di pasukan, membangun motivasi di pasukan, dan kemudian memanage ruang lingkup dan tugas ke depan. Oke. Nah, jadi message utama saya buat teman-teman, buat adik-adik saya, pertama adalah kami akan bekerja keras untuk bisa men-shortcut pengalaman kami dan ditemplatekan di adik-adik. Tapi adik-adik ini akan melihat ini sebuah pelajaran, sebuah ini dengan adab yang baik. Ya, dengan adab yang baik. Kalau tidak dengan adab yang baik, maka nilai keberkahannya tidak memudahkan dia menyerap ilmu. Ya. Jadi makanya salah satu kriteria di mentoring leader adalah adab. Ya. Pada saat dia menampilkan adab yang baik dan dia menghormati ilmu dan yang memberikan ilmu, maka Allah mudahkan ilmu itu masuk ke dalam dirinya untuk mengangkat kapasitasnya. Nah, hal ini diperlukan sekali. Ya, karena semakin ke sini, adabnya semakin berkurang. Ya. Sekompleks masalah, sekuat dan sekompleks apapun masalah itu, tetap adabnya dijaga. Nah, ini yang kita kasih concern. Ya. Kemudian, ya,
dalam membangun kemampuan diri itu harus juga tadi dia membangun dirinya menjadi good followership untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya. Sehingga pada saat dia kemudian memimpin. Ya, dia fahami bahwa menjadi pemimpin yang baik itu setelah dia menjadi pengikut yang baik. Menjadi pemimpin yang baik itu kemudian dia dapat core-nya, dapat inti dari pemimpin itu. Ya, inti dari seorang pemimpin itu. Ya. Jadi ada banyak nilai, ada banyak karakter yang dibuat oleh pemimpin. Salah satu misalnya keberanian. Keberanian ini nggak ada seorang pemimpin, nggak akan mungkin seorang menjadi pemimpin kalau dia nggak berani. Ya, tentunya. Nah, jadi ada dosen pembimbing saya, orang tua angkat saya, Prof. Irawadi almarhum, yang Allah rahmati dan muliakan, rahimahullah. Dia berpesan kepada saya itu satu. Jadi waktu saya ngerjain seminar dan ya ada turbulensi begitu, akhirnya dia mendukung at the end untuk jadi pembicara. Terus saya ngadep jam 6 pagi ke rumah beliau, dia sampaikan apresiasi ke saya. Dia sampaikan gini sedikit ya. Dan dunia ini untuk orang-orang yang berani. Udah segitu aja. Siapa? Gitu. Dunia ini untuk orang-orang yang berani. Nah, jadi pemimpin itu harus berani. Ya. Di luar kemampuan dia beradaptasi. Ya. Kemampuan beradaptasi ini penting. Beradaptasi dalam arti yang baik. Bukan beradaptasi bunglon. Betul. Di mana ada kekuatan, dia kemudian bukan. Dia harus punya sikap. Ya. Tapi tetap adaptif. Tetap adaptif. Beradaptasi itu persyaratan yang salah satu yang utama. Kenapa? Karena dinamika zaman itu bergerak sangat cepat dan berubah sangat cepat. Pada saat dia tidak agile, tidak punya kemampuan yang beradaptasi tinggi dengan kecepatan tinggi, maka dia akan tertinggal. Ya. Nah, kemudian ya, dengan kemampuan adaptasi yang baik, dengan keberanian yang kuat, dia harus mampu membangun kemampuan untuk bisa mendapatkan peta yang clear. Ya. Kenapa? Karena ini adalah persyaratan utama mengambil keputusan. Kunci itu adalah peta. Pemimpin itu adalah orang yang harus ambil keputusan. Ya. Dengan segala resikonya. Dengan segala konsekuensinya. Kalau ya, jadi banyak pemimpin nih yang jaga image, ya. Tidak berani A dan tidak berani B, sehingga dia tidak bersikap. Jadi lebih bahaya mana sih Pak? Salah bersikap atau tidak bersikap sama sekali? Lebih bahaya yang tidak bersikap. Ya. Jauh lebih baik yang bersikap salah. Kenapa? Karena dia bisa tahu ya, salahnya di mana dan bisa koreksi. Ya. Kalau dia tidak bersikap, dia tidak pernah tahu dia punya kesalahan, dia tidak pernah tahu bagaimana menyelesaikan masalah, dan dia hanya tahunya berdiam diri. Betul. Nah, jadi tidak clear. Nah, pemimpin itu harus ambil keputusan. Harus ambil keputusan. Nah, keputusan itu adalah kehidupannya. Sehari bisa banyak sekali keputusan dia harus diambil. Iya. Ya. Dan kemampuan adaptasi, kemampuan memetakan, kemampuan keberanian untuk memetakan itu diperlukan. Nah, pada saat dia ambil keputusan, ya, maka dia berjalan. Maka kehidupan berjalan. Nah, pada saat dia salah ambil keputusan, perbaiki dan yakinkan pasukan untuk kemudian mengarah ke yang lebih baik. Itu yang. Jadi decision making proses seorang pemimpin itu penting. Ya, kenapa? Karena keputusan-keputusan yang diambil itu ada kalanya tidak bisa memuaskan banyak orang. Ya. Ada kalanya kami tidak bisa memuaskan banyak orang. Jadi ada menarik. Waktu saya masuk IPB itu kan saya di UK Basket. Ada senior saya bilang, kan kamu pimpin nih angkatan 25, 24 dan 25, 24 dan 26. Ada sebagian anak 23. Saya suruh mimpin. Nah, pada saat saya memimpin, tidak semuanya bisa terima. Ya. Karena ini junior, anak TPB mimpin saya. Nah, itu benar, Pak.
Nah, terus senior saya angkatan 23 bilang, nggak akan pernah kamu bisa memuaskan semua orang. Decision making itu, keputusan yang diambil itu akan selalu menghadapi di mana ketidaksukaan orang itu ada. Jadi jalan aja. Lagi-lagi kunci keberanian dari seorang pemimpin Ya, tadi Pak ya. jadi kehidupan itu ada dengan bergerak. Bergerak itu terukur terarah dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan. Setiap orang butuh pemimpin. Ya, sehingga budaya pemimpin harus dibangun. Ya, membangun budaya pemimpin ini yang tidak mudah. Itulah himpunan alumni hadir Baik. untuk membangun budaya pemimpin, membangun intuisi pemimpin, membangun pemimpin yang berani dan terukur. Baik, luar biasa. Himpunan alumni akan senantiasa hadir untuk menciptakan kultur seperti itu tadi Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fatan. Tentunya sangat banyak yang bisa kita dapatkan dari serangkaian sesi yang sudah Bapak paparkan tadi ya. Banyak sekali tentunya, baik dari segi dinamika yang dihadapi, cara menyelesaikannya, prinsip-prinsip yang dipegang, dan juga kiat-kiat dalam menghadapinya. Satu kalimat mungkin, atau ya serangkaian kalimat terakhir Pak, sebagai closing statement buat teman-teman semuanya. Pemimpin dibutuhkan. Kapasitas yang ada di teman-teman yang takdirnya sampai menjadi pemimpin, maka wajib dirinya membangun basis kepemimpinan. Luar biasa. Wajib untuk membangun basis kepemimpinan bagi mereka yang sudah sampai makomnya, begitu Pak ya? Ya. Sudah sampai kapasitasnya. Baik, terima kasih banyak Pak Fatan atas waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Sehat untuk Pak Fatan dan juga keluarga, dan semakin sukses ke depannya sehingga bisa terus membawa banyak inspirasi buat kita semuanya.